Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Oh iya, kita mau kenalin dulu nih salah satu konten terbaru dari HMJ KPI IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Apa tuh? Yaitu ngobar atau ngobrol bareng. Kita bakal ada konten-konten menarik seputar mahasiswa dan dunia perkuliahan. Mau tahu gimana keseruan selengkapnya? Dengerin podcast episode 1 ini sampai habis ya. Oke teman-teman, jadi di episode pertama ini aku nggak sendirian. Aku ditemenin sama salah satu mahasiswa KPI semester 2 yang sekarang OTW semester 3 lah ya. Namanya Aldi Setia Mulyadi. Sebelumnya kita sapa dulu deh. Halo Aldi, gimana kabarnya? Halo Teva, baik. Teva sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Jadi gini Di, karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, coba kenalan dulu deh. Aldi tuh dari mana sih asalnya? Biar teman-teman di rumah juga tahu gitu. Silakan. Oke, kenalin nama aku Aldi Taher Gunawan. Aldi Tarangherang Gundul Menawan. Teh ini namanya mau nama yang asli apa nama yang KW apa yang HDC? Nama asli dong. Oh, nama asli. Nama aku Aldi Setia Mulyadi ya. Iya. Aku mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam semester 2, OTW semester 3. Oh iya. Kalau naik. Naik dong. Naik dong. Rumahnya di mana sih, Di? Kamu tuh asalnya dari mana gitu? Aku asalnya dari Ciawi Gebang. Teteh tahu nggak Ciawi Gebang? Oh ya tahu dong. Orang Kuningan pasti tahu lah ya Ciawi Gebang. Di ujung timur sana kan? Iya, ujung timur. Jadi kalau mau ke kota tuh agak lumayan jauh. Pelosok tah? Bukan. Oh bukan. Cuman hutan. Oh. Oke teman-teman, mungkin segitu aja apa mau lagi nih di kenalannya? Udah mungkin segitu aja. Kalau misalkan status yang kayak itu nanti ya bisa diobrolin. Oh iya. Bisa cek Instagram mungkin ya di apa di Instagramnya? Cari aja di Instagram Aldimul. Oh oke. Belakangnya underscore. Udah itu sih nama Instagramnya. Oke teman-teman. Jadi kalau kalian kepo nih sama pembicara kita pada episode kali ini bisa langsung kepoin Instagramnya ya. Oke, langsung aja Di. Karena sekarang itu kita masih masa pandemi, kita bahas aja hal-hal yang mungkin berhubungan sama pandemi. Nah, iya. Karena ya kita mau ngobrol-ngobrol dunia-dunia ala perkuliahan gitu. Kita bahas tentang perkuliahan di masa pandemi. Menarik tuh kayaknya seru. Iya, jadi biar teman-teman mungkin ada mahasiswa baru juga gitu mau tahu gimana sih perkuliahan pandemi gitu kan, perkuliahan online tuh gimana. Yang jadi kita rasakan selama ini ya Teh. Agak gitu. Cukup tersiksa ya Teh. Ya, oke. Jadi kita mending kayak ngobrol-ngobrol santuy aja gitu ya, Di. Nanti kayak aku kasih beberapa pertanyaan gitu ke Aldi gitu. Kita sharing-sharing lah sama teman-teman di rumah gitu terkait perkuliahan di masa pandemi. Oke, Teh. Berbicara tentang kuliah online, gimana sih rasanya menurut Aldi? Suka dukanya tuh kuliah online gimana sih Di? Apalagi Aldi nih dari maba sampai sekarang mau OTW semester 3 tuh online kan. Gimana Di? Bisa nggak ceritain gitu ke teman-teman di rumah pengalaman Aldi kuliah online atau kuliah di masa pandemi ini? Kuliah di masa pandemi ini. Kalau berbicara mengenai online ya Teh, Aldi jadi ingat media sosial. Kan kalau misalkan media sosial itu kita berhubungan dengan orang lain itu lewat online ya Teh. Iya, benar. Kalau bahasa kerennya itu virtual. Aduh, cie ngomongin virtual takut di ghosting Aldi sumpah. Jadi berkomunikasi tidak secara tatap langsung, tidak secara tatap muka, jauh pun bisa. Nah, kuliah online pun seperti itu Teh. Jadi kegiatan perkuliahan, pembelajaran antara dosen sama mahasiswa itu tidak secara dalam suatu tempat yang bisa dilakukan sama-sama gitu Teh. Jadi ibaratnya jauh
Misalkan dosen bisa sambil nyetir lah, atau misalkan mahasiswanya bisa sambil rebahan juga bisa gitu teh. Ala-ala LDR gitu ya? Iya, ala-ala LDR gitu. Oh iya. Gitu teh. Tapi tadi ditanya suka sama dukanya itu apa ya teh? Coba. Ini mau sukanya dulu apa mau dukanya dulu? Sukanya dulu deh. Biar maba-maba tuh nggak takut duluan gitu loh, Di. Ya coba ceritain sukanya kuliah online tuh gimana sih? Berarti dukanya dulu dong. Gini teh. Kan biasanya di mana-mana nyeritain dukanya dulu dong. Oh gitu. Misalkan nih aku punya berita duka, nanti ditutupin sama yang suka. Oh, ya kalau udah gitu gimana? Sok boleh. Kalau misalkan ya teh suka duka kuliah online. Dukanya dulu. Kalau menurut Aldi sih ada beberapa hal yang bisa diceritakan di sini, tapi kalau diceritain pasti ratusan banyak. Ini Aldi menyaring ya. Kalau misalkan yang pertama itu menurut Aldi kita tuh nggak bisa ketemu sama teman-teman secara langsung. Benar nggak teh? Iya benar. Apalagi Aldi dari maba online ya. Iya sampai sekarang. Jangan sampai aku kuliah sampai wisuda gitu, sampai wisuda online, jangan. Itu menyakitkan, sumpah. Janganlah. Tadi kan nggak bisa ketemu sama teman-teman. Nih kalau misalkan offline tuh kita bisa kerja kelompok bareng, presentasi juga bisa barengan sama teman-teman, bisa bolos. Enggak, maksudnya jangan ditiru ya. Bisa istilahnya bisa apa-apa tuh dilakuin bareng. Sekarang tuh nggak bisa. Lebih sendiri-sendiri gitu. Iya, lebih kayak ke apa ya istilahnya? Kita sendiri-sendiri. Bahkan kalau misalkan ada kerja kelompok itu ya saling sendiri-sendiri. Ada yang Teteh pasti ngerasa kan? Iya dong. Ada yang ngerasa banget. Ada yang sibuk sendiri, ada yang enggak ngerjain. Itu kita nggak bisa maksain teh. Iya benar. Ini tuh emang salah satu faktor apa ya? Corona mungkin ya, kita nggak bisa memaksakan untuk kuliah secara offline gitu. Terus yang selanjutnya itu menurut Aldi interaksi proses pembelajarannya itu kurang. Apa ya? Jadi ilmu yang didapatnya itu kurang maksimal gitu ya. Kurang maksimal. Kan yang tadi Aldi sebutin nih, kalau kita kuliah offline tuh ngedengerin dosen secara langsung, kita bisa bertanya, kita bisa lihat cara dosen mengajar itu seperti apa. Kalau misalkan kuliah secara daring gini, kita muka dosen aja nggak kenal, apalagi ilmu yang didapat. Serius Di, kamu ada nggak sih mata kuliah yang bener-bener kamu belum tahu nih sampai UAS belum tahu muka dosennya tuh kayak apa? Ada tah? Ada. Apa tuh? Banyak. Banyak. Jangan disebutin nanti takutnya. Iya, tapi ya kebanyakannya rata-rata. Cuman tahu fotonya doang teh. Gitu. Iya, jadi di PN ada nih beliau memberikan materi, memberikan suara gitu. Tapi cuman lihat fotonya aja. Fotonya mangap, terus orangnya ngomong. Jadi nggak kayak gimana ya, nggak ada rasanya teh. Iya benar. Itu sih teh. Berasa kayak didongengin gitu ya. Berasa kayak didongengin. Kalau masuk, kalau enggak ngantuk. Nah, bener. Bener. Terus selanjutnya menurut Aldia, ini mungkin kendala banyak orang gitu, di kendala sinyal teh. Sinyal, bener banget. Apalagi kalau yang rumahnya di pelosok gitu ya deh. Adi juga ngerasain. Pas presentasi ya, misalkan mau nanya nih. Coba pemateri bisa sebutkan kembali yang tadi dijelaskan. Aldi pengen menanyakan mengenai bentuk komunikasi yang baik itu seperti apa. Paham nggak pertanyaannya? Terus teman Aldi malah ngejawab, apa? Coba ulang. Itu mending sekali, 2 kali, udah 3 kali ngulang. Jadi kita kayak kayak yang lagi boncengan ojek itu. Padahal itu nggak di tengah jalan, Aldi di rumah. Nggak kedengeran, sinyal tuh emang. Nah iya ini itu teh salah satu penghambat terbesar gitu ya buat mahasiswa online. Apalagi kalau nggak punya kuota itu parah banget gak sih Di? Iya bener. Temenku ada loh sampai yang ya gimana ya sedih juga gitu gara-gara kuota dia jadinya ketinggalan mata kuliah. Itu kan sayang banget gitu loh. Apalagi kita udah bayar UKT mahal-mahal kan. Iya, gitu bener. loh. Dan ilmu nggak maksimal. Mata kuliah kita nggak ikut, rugi banget gak sih? Rugi, pasti itu rugi. Itu apalagi Di, mungkin lebih ke suka deh sekarang mah. Sukanya apa? Tadi udah dukanya. Sekarang sukanya. Kalau menurut Aldi, sukanya itu sangat menyenangkan sekali ya teh. Nih, tadi kuliah offline.
kita tuh harus datang pagi-pagi, harus absen, harus bangun pagi-pagi. Bener. Plusnya kuliah online, kita bisa sambil rebahan, kata Teh Epa tadi. Bangun kalau pas ada MK doang, habis itu lanjut tidur. Iya, bener banget. Jangan ditiru. Bener banget. Aduh. Misalkan ada mata kuliah nih jam 8. Kita nggak perlu mandi wajib, maksudnya nggak perlu mandi dulu, kita nggak perlu keramas dulu, kita nggak perlu nyiapin anak, ini segala macam gitu, tinggal absen, dengerin dosen, terus ya udah, jadi kita nggak di alpain gitu Teh. Nah gitu sih, nggak kepanasan juga, bisa sambil rebahan, bisa sambil nyemil juga. Lama-lama kan banyak berat badan yang naik. Teh Epa kan juga merasakan ya. Itu plusnya kuliah online, kita bisa menaikkan berat badan. Iya gitu Teh. Iya, lanjut. Selanjutnya menurut Aldi sih sukanya itu proses pembelajarannya itu instan. Jadi gampang didapat gitu informasinya itu Teh. Sekarang misalkan ya, taruhlah kita kuliah offline, kita nyari materi, kita nyari bahan pembelajaran itu kan harus lewat buku lah, kita harus ngeprint segala macam, jahat biaya. Sekarang tinggal download, yang penting ada kuota, udah. Informasi yang didapat gampang, lebih praktis gitu ya. Itu bahasanya lebih praktis. Itu sih Teh, suka duka kuliah online. Oke. Mungkin dilanjut, jadi menurut Aldi udah efektif belum sih kuliah online khususnya di kampus kita IAIN Syekh Nurjati Cirebon? Kalau berbicara efektif sama nggak efektif, menurut Aldi sih 50-50 Teh. Oh gitu. Dibilang efektif ya masih belum efektif, dibilang nggak efektif ya mau gimana lagi, harus diefektifkan. Kondisinya lagi seperti ini. Iya, betul. Jadi nggak efektifnya nih Teh. Kalau menurut Aldi memang baru mungkin kampus kita baru pertama kali mengadakan proses pembelajaran secara daring. Jadi entah itu dari sistematika pembelajarannya, ataupun cara mengajar dosennya, ataupun bahkan dari mahasiswanya sendiri juga masih ibaratnya Teh? Masih proses pengenalan lah. Adaptasi gitu ya. Adaptasi, jadi masih belum sempurna gitu Teh. Kalau dibilang efektifnya ya kan kita dianjurkan oleh pemerintah itu untuk proses belajarnya itu secara daring untuk mengurangi corona gitu. Daripada nanti banyak yang kena, banyak yang positif, malah lebih ribet gitu ya. Bukan positif yang seperti apa yang kita pikirkan positif gitu. COVID guys. Nah, positif COVID, kalian mikirnya jangan terlalu kemana-mana, jangan terlalu jauh ya. Iya. Daripada positif banyak yang kena, mending ya kita mengikuti anjuran pemerintah lah, ya agak cukup efektif untuk mengurangi angka penyebaran COVID ini Teh. Iya, gitu sih Teh. Oke. Jadi kalau menurut Aldi 50-50 ya. Iya, 50-50. Karena ya emang gimana lagi guys, karena kondisinya seperti ini, kita juga nggak bisa yang memaksakan kita harus tatap muka. Jadi ya ikutin aja lah kebijakan yang udah ada gitu sebaik mungkin. Oke, lanjut Di. Kalau metode pembelajaran yang biasanya dipakai sama dosen tuh apa sih? Apa itu WA Group atau Zoom atau Google Meet? Itu tuh apa seringnya yang Aldi terima gitu dari dosen-dosen? Kalau yang Aldi tahu selama Aldi maba dari semester 1 sampai sekarang itu ada 2 metode pembelajaran. Yang pertama itu melalui WhatsApp group secara tekstual gitu tertulis. Dan yang kedua itu melalui Zoom meeting. Oh, Zoom meeting. Google Meet jarang tah? Pokoknya apalah bentuk macamnya namanya, entah itu Google Meet, entah itu Zoom meeting, entah itu apalagi Teh. Google Classroom. Iya, pokoknya itulah. Nah, jadi menurut Aldi sih yang tadi dibilang, ini ada keefektifan belajar, ada yang efektif, ada yang enggak. Tadi kan yang pertama metode pembelajarannya lewat WhatsApp group ya. Kalau menurut Aldi sih itu kurang efektif. Sekarang gini Teh, misal ya kita presentasi lah atau segala macam, mahasiswa mengirimkan PN ataupun dosen mengirimkan PN. Aldi nanya ke Teh Epa suka buka nggak PN-nya kadang? Jarang. Jujur ya. Iya. Jarang, serius kita. Ini kita jujur ya guys. Jujuran aja sih.
Jangan ditiru sekali lagi. Jangan ditiru. Tapi mungkin kalian nanti ngalamin lah gitu. Nah itu pasti ilmunya nggak masuk teh. Ini apa sih PN banyak-banyak kita nggak didengar. Yang ada apa? Tidur. Kalau aku sih lebih ke HP-nya kurang support di HP kentang gitu tuh. Aduh, kebanyakan banget data-data tiap hari downloadin VN, downloadin. Jadi ngelag ya guys, iya, HP teh katanya ngelag. Iya, kayak gitu. Jadi kayak ya udahlah, aku paling downloadnya tuh lebih ke makalahnya mereka aja gitu, aku baca sendiri kayak gitu. Kalau VN jarang. Paling dari dosen aja, itu juga ya beberapa lah gitu. Kayak gitu sih. Itu sih menurut Aldi kurang efektif ya. Tapi tadi kan ada lagi metode pembelajaran melalui WhatsApp. Zoom. Melalui Zoom ya. Kalau menurut Aldi sih itu efektif karena kita di sana belajar buat ngomong, belajar buat menyampaikan materi kan. Iya betul. Jadi ibaratnya seperti kita kuliah secara offline gitu ya teh. Kan materinya itu dibagikan layarnya, maksudnya di share pada teman-teman. Nah, kita menjelaskan entah itu materi PPT ataupun makalah kan. Jadi kelihatan gitu. Mungkin agak efektif gitu. Ada ya. Cuman kadang-kadang tuh kalau di kelas aku sendiri ya, kadang-kadang mereka tuh ngeluhnya kalau keseringan kayak Zoom atau Google Meet tuh ya itu tadi, kuotanya tuh lebih jahat. Gitu kuotanya lebih jahat. Kuotanya lebih jahat. Jadi kadang ya ada pro dan kontra lah. Banyak juga yang milih WAG katanya lebih simpel dan sebagainya. Ada juga yang mending Zoom gitu. Maksudnya kayak kita bener-bener ada di kelas, cuman emang di tempat yang berbeda aja gitu kan. Ya enggak sih, kayak beneran gitu loh. Maksudnya ada, oh iya bener kita lagi kuliah nih, nggak cuman kayak WAG, kayak kita baca curhatan gak sih kalau kayak gitu? Ya benar. Tapi menurut Aldi mah entah mau itu WAG, mau itu Zoom, tergantung orangnya sih teh. Yes, kalau orangnya malas kayak kita kayak teh yang tadi bilang, itu ilmunya nggak masuk. Mau kadang Aldi juga misalkan ada yang presentasi nih pakai Zoom. Tahu nggak sih kayak tip ngedengerin ini kalau zaman dulu tuh dongeng-dongeng kayak gitu. Nanti kalau ditanya sama dosen, kalian paham nggak? Diem teh kebanyakan. Teman-teman paham nggak? Pada diem. Tapi kalau misalkan dosen ngomong, oke, pembelajaran kita sampai sekarang, ya Pak, waalaikumsalam itu jadi rame. Iya bener. Gitu. Tahu nggak sih apa yang kita dapat selama kuliah online? Apa? Iya, terima kasih Pak. Kayak gitu. Sama kalau di WA grup tuh emot tangan yang tos gitu loh teh. Iya. Aduh, udah sangat-sangat mainstream banget gitu ya, Ji. Bener. Lagi-lagi ya waalaikumsalam, emot. Baik Pak, terima kasih. Selamat datang di Indomaret. Sambil tangannya gitu kan, kalau misalkan ada visualnya mah. Nah gitu teh. Oke, lanjut nih. Kalau buat Aldi sendiri, metode belajar seperti apa sih yang efektif gitu? Khususnya yang dilakuin atau diterapin selama kuliah online. Berarti ini buat pribadi Aldi sendiri? Iya, buat pribadi Aldi sendiri. Kalau Aldi, metode pembelajaran apapun bentuknya ya teh, suka-suka aja sih. Suka-suka aja. Entah itu mau membaca lewat tulisan, mendengar lewat suara, ataupun melihat video lewat mata kita, itu Aldi suka-suka aja. Tapi yang paling masuk ya teh, yang paling ilmunya dapat gitu buat Aldi, gampang diserap, itu melalui lihat video gitu teh. Kayak misalkan kita lihat tutorial membuat makalah dan baik. Yang baik dan benar. Yang baik dan benar. Aduh ini lidah Yang baik dan benar. Nah, jadi kan kalau di YouTube tuh kelihatan step by stepnya, kelihatan tata caranya kayak gimana, jelas gitu loh. Ada penjelasan suaranya juga. Jadi kita tuh mudah paham. Kalau misalkan di buku nih teh, ibaratnya kalau misalkan kita beli HP juga ada buku panduan. Buku panduan itu jarang dibaca, apalagi kita mempelajari sebuah materi gitu teh, yang ada ngantuk teh. Iya benar. Tapi kalau ditanya, Aldi suka baca? Suka sih teh. Baca apalagi baca perasaan. Aduh. Dia yang gak peka-peka sampai sekarang gitu teh. Malah jadi curcol sih. Malah jadi curcol. Oke.
Jadi kalau Aldi mah jadi lebih cenderung suka metode pembelajaran yang kayak lihat secara visual gitu Iya, ya, bener. secara visual Bener banget. gitu. Akan ada prosedurnya, ada step by step, kita juga ada penjelasan. Jadi kayak lebih dapat aja gitu ke kita gitu ya. Iya, bener. Jujur aku sendiri juga tipe orang yang kayak gitu. Jujur kalau suruh baca makalah tuh males. Iya, males ya. Males. Jadi kayak aku cari nih kata kuncinya aja, poin-poinnya. Misalkan tentang ini, ya aku cari-cari aja poin-poin dari apa yang dibahas gitu tuh. Habis itu kalau aku bener-bener gak paham tanya gitu loh. Bener. Kayak gitu. Cuman ya kuliah online menurutmu lebih pasif gak sih mahasiswanya tuh? Iya, bener, lebih pasif. Kan iya, karena mereka juga ngerasanya kayak bingung sendiri. Iya. Sebenarnya nggak paham, cuman bingung mau nanya apa tuh. Kita tuh mau ngelakuin apa gitu ya teh. Harus kayak gimana buat paham gitu loh. Nah itu dia, itu PR kita semua sih. Oke. Berhubung ini udah lama banget nih kita hampir kita berbincang-bincang 20 menit. 7 jam. 20 menit. Dikira udah 7 jam. Oke, terakhir nih. Harapan dari adanya kuliah online ke depan pengen seperti apa sih, Di? Ya barangkali nih semester depan kita masih kuliah online, tapi janganlah harapannya jangan gitu. Cuman ya kalau misalkan masih kuliah online, apa menurut Aldi harapannya tuh ke depannya apa? Kalau harapan sih yang pertama dan yang utama, semoga pandemi ini cepat kelar ya. Amin, ya Allah, amin. Semoga penyakit yang ada di dalam diri kita ataupun siapapun lah yang sekarang kondisinya lagi istilahnya pancaroba, semoga cepat sembuh semuanya. Amin, ya. Supaya kita tuh bisa melaksanakan kuliah secara offline. Kalau Aldi harapannya apa? Aldi pengen kuliah offline, jujur teh. Jangan sampai Aldi wisuda sampai berapa semester itu yang 12 di DO ya teh, itu ya teh. Sampai 8 semester itu online semua. Jangan teh. Jangan dong. Ya. Tapi kalau misalkan masih online, harapan Aldi ke depannya supaya sistem pembelajarannya lebih optimal. Dan supaya istilahnya UKT kita nggak sia-sia gitu lah teh. Iya, dan kuota, sumpah itu penting banget. Supaya kuota itu lancar ke kitanya. Gitu teh. Harapannya itu sih. Jadi semoga kuota besok semester depan cairnya lancar gitu. Iya, lancar. Jangan daftar. Kuotanya nggak lancar. Ini sebagai bentuk ini ya guys. Harapan kita, harapan kita aja semua. Gitu. Masa iya sih kita udah selesai UAS kuota baru turun ya gimana gitu kan. UASnya selesai, kuotanya buat apa? Nonton SpongeBob. Aku suka warna kuning. Oke, jadi itu teman-teman. Thank you ya Aldi atas bincang-bincang kita di episode 1 ini. Semoga teman-teman yang ngedengerin di rumah nggak bosen deh dengerin suara kita selama ini gitu. Yang nggak jelas ini ya teh. Iya. Oke guys, mungkin itu dulu ya obrolan kita di episode kali ini. Semoga bermanfaat. Apapun itu pokoknya ambil yang baik-baiknya aja ya itu mah lebih kita sharing-sharing aja mengenai perkuliahan di masa pandemi. Terima kasih teman-teman yang udah nyimak podcast kita dari awal sampai akhir. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Dan yang pasti dengan pembahasan-pembahasan yang lebih seru lainnya. Jangan lupa follow IG HMJ_KPI IAINSNJ. Jangan lupa juga like, komen dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komunikasi. Salam. Oke. Salam komunikasi. Apa? Islamic Broadcasting and Communication. Salam KPI cuy. Oh iya.